Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngapain Touring. Kali ini saya lagi bantuin orang tua dulu ya. Ini katanya mobil Panthernya nggak bisa mundur. Kebetulan ini Panther Matic, kalau nggak salah tahun 2002. Saya baca-baca di internet, mobil yang nggak bisa mundur itu bisa jadi di bagian elektroniknya rusak, atau kopling di dalam maticnya rusak, atau mungkin hal yang paling sepele, oli maticnya kurang. Oke, saya yakin sih ini mobil bukan karena masalah elektroniknya. Soalnya kayak gini nih, kalau saya nyalain itu lampu cek transnya nyala terus mati. Berarti kan si komputernya itu ngecek transmisinya, elektronik transmisinya berjalan atau enggak. Kalau jadi mati kayak gitu berarti nggak ada masalah. Lalu kalau olinya kita bisa cek di bawah kap mesin maticnya, olinya kurang apa enggak. Kalau koplingnya, amit-amit koplingnya, ya harus nurunin transmisi ya. Oke, ini mobil nggak ada masalah kalau untuk maju, tapi susah banget buat mundur. Nih saya contohin ya. Ini tadi sih udah saya angetin, tapi tadi pagi ya. Ini udah turun lagi temperaturnya, tapi nggak apa-apa lah untuk maju mundur dikit. Oke, ini saya posisiin ke D ya. Ini mobil bisa maju. Ini nggak saya gas. Nah, itu bisa maju. Tapi kalau saya saya di R, itu mobilnya nggak mau maju meskipun saya gas. Nggak mau mundur. Ya bisa mundur tapi telat banget gitu. Oke, mudah-mudahan sih ini cuman masalah tekanan olinya aja yang kurang. Kalau olinya kurang ya kita tinggal nambahin gitu ya. Nah, untuk ngecek olinya kurang atau enggak, kita nggak bisa kayak ngecek oli mesin langsung cabut terus kita baca olinya cukup apa enggak. Tapi si maticnya, si mesinnya itu harus anget dulu, maticnya juga harus olinya bersirkulasi dulu, baru kita baca ketinggian oli maticnya dalam kondisi mesinnya menyala ya. Terus ini berarti mau saya angetin dulu sekitar 5 menit lah. Oke ya, udah sekitar 5 menitan. Temperatur udah agak naik sedikit. Ini kita posisikan di semua giginya dulu biar semua salurannya terisi. Jadi kita pindah ke R sekitar 2 detik, lalu N, D juga sekitar 2 detik, kedua, dan ke low nya. Ini sambil saya ini ya pakai rem tangan ya. Terus balik lagi ke N lagi, ke R lagi, lalu ke P lagi. Oke, ada dua pendapat ya. Ketika mobil itu berhenti itu bisa di P atau di N. Sebenarnya ya gimana kondisi ya. Kalau kita lagi parkir gini nggak akan maju kemana-mana, ya udah di P aja. Kalau di kemacetan ya di N. Kenapa? N ke D kan deket, kalau P ke D jauh. Jadi ya itu ya, bukan soal ngerusak maticnya ya. Pilihan P atau N itu cuman di kemudahannya aja. Oke, sekarang kita udah ada di bagian mesinnya ya. Untuk yang nggak tahu, ini kan bagian untuk ngecek oli mesin ya, yang sebelah sini. Dan untuk oli matic itu ada di sebelah sana. Nah ini dalam kondisi mesinnya menyala, kita cabut.
Kita cabut, lalu kita lap dulu ini. Oke, setelah dilap terus masukin lagi, baru kita baca. Masukin sampai ke bawah semua, tarik lagi, lalu baca. Nah, kita perhatikan. Nah, ini olinya berkurangnya jauh banget nih. Aduh, saya susah ya satu tangan gini. Harusnya ketika kita cek dalam kondisi mesinnya menyala kayak gini, ada bekas oli itu di sini nih. Di yang kedua, itu yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu ada tulisan hot atau huruf H. Nah, harusnya tuh ada di sini. Nah, untuk cara nambahnya gimana? Ya gampang ya. Kita tinggal sediain aja corong kayak gini, lalu disambung pakai selang. Mesinnya matiin dulu ya, biar gampang. Jangan kaget kalau pertama kali punya Bentermatic, mungkin turbo timernya menyala 30 detik. Jadi kalau kontaknya kita matiin, mesinnya nggak langsung mati. Oke, karena udah jelas ya, ini olinya yang kurang. Alhamdulillah ya, olinya yang kurang, bukan masalah dari yang lain. Mungkin ya, ini belum fix, baru saya cobain. Untuk nambahnya saya pakainya ini ya, Castrol ATF Dex 3. Kalau teman-teman pakai oli transmisi yang lain ya harus sama. Oli transmisi yang udah ada di dalam itu harus sama dengan yang ada di luar. Kalau misalkan kalian nggak tahu ya, nggak tahu yang di dalam itu pakai oli merek apa, kalau trik dari saya kemarin gini, saya ke bengkel Isuzunya, terus saya nanya standarnya Panther itu oli maticnya apa, lalu dikasih tahu ini, katanya standarnya ini, dari Isuzu disaranin pakai ini. Jadi saya kemarin itu sekitar beberapa bulan yang lalu itu, ini maticnya dikuras ya, bukan diganti, dikuras. Jadi pakai mesin pompa oli gitulah, dimasukin ke dalam, nggak cuman dikeluarin yang dari maticnya aja, tapi yang seluruh sirkulasi dikuras. Saya habis sekitar 9 botol ya kalau nggak salah, 9 botol ini. Itu pun kata bengkelnya sih harusnya cuman sekitar 7 botol, tapi karena ketika 7 botol dimasukin yang baru, olinya yang tersirkulasi itu masih agak hitam, jadi saya tambahin lagi. Bukan nambah ya, saya ganti lagi yang 2 liternya itu, terus tambahin. Jadi kalau teman-teman baru beli Panther, nggak tahu histori oli maticnya kayak gimana perawatannya, saran saya sih mending dikuras, di flash. Itu biayanya kalau di bengkel biasa ya yang punya alatnya, kemarin saya itu 150.000 dikali ditambah ini olinya saya beli waktu itu 9 botol ya 9 kali ini 40.000 ya, tinggal dijumlahkan aja. Cuman setelah beberapa bulan kayaknya sih ini ada yang bocor di sambungan ke pendingin oli maticnya, makanya berkurang. Jadi saya harus nambah. Ya mudah-mudahan setelah ini mobilnya bisa mundur normal lagi. Saya nambahnya setengah botol ya, jangan langsung 1 botol. Ya kalau kebanyakan sebotol ya takutnya oli maticnya jadi pengap gitu ya. Oke, ini udah habis sekitar setengah botol. Mau saya cobain lagi. Kita nyalain lagi mesinnya. Ini kita cabut dulu. Kita nyalain lagi.
Lalu karena mesinnya udah tadi banyak yang bersirkulasi ya, kita tinggal colokin lagi ini dipsticknya. Ini dipsticknya udah bersih. Sorry kalau gelap ya. Lalu cabut lagi. Oke ya, ternyata betul ya, belum sampai H, baru sampai sini olinya. Nih H-nya masih kering nih. Berarti harus kita tambahin lagi. Oke, 1 botol sudah masuk. Ini 1 botol karena kayaknya bocor di sambungan-sambungan saluran metiknya parah ya. Kalau teman-teman mungkin cuman butuh setengah botol. Oke, ini kita cabut. Lalu kita masukkan lagi dipsticknya. Duh, gelap. Lalu kita nyalakan lagi mesinnya. Nah, satu hal yang paling saya suka dari mesin diesel, cekek ber, nggak kayak mesin bensin ya, harus cekek dulu gitu. Nggak penting ya. Oke, biar sama, kita masih tetap pakai rem tangan. Lalu kita posisikan di semua kondisi giginya ya. Ini perbedaannya udah mulai kerasa loh. Kita di end dulu ya. Aduh, sorry teman-teman, HP saya overheat. Tapi ini udah mulai kerasa sih bedanya nih. Nih saya cobain maju ya. Ini nggak saya gas. Oke, bisa maju. Saya netralin lagi. Lalu saya mundurin tanpa gas. Alhamdulillah. Permasalahan nggak bisa mundurnya ternyata cuman dari oli. Maju tanpa gas. Oke. Lalu mundur tanpa gas. Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalkan mobil Matic teman-teman nggak bisa mundur, cek transmisinya masih oke. Mudah-mudahan cuman masalah kurang oli aja ya. Kayak mobil ayah saya ini. Ini karena udah ketahuan masalahnya, saya tinggal mastiin aja olinya udah cukup apa belum. Ya kita percepat aja lah ya.